He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menjumpai kami lagi saat ini. Isilah jiwa kami dengan keajaiban firman-Mu yang segera menyapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini bertema kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kekristenan dan kebaikan Tuhan tidak pernah dapat dipisahkan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menyadari, memahami, menghayati, dan mengalami kebaikan Tuhan. Totalitas keberadaan kita dan seluruh dunia ini dimulai, didasari, ditopang, bahkan dihidupkan dan dihidupi oleh kebaikan Tuhan. Seluruh berita Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Bahkan seluruh alam semesta merupakan buku maha besar yang bercerita tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Apa artinya Tuhan itu baik? Saudara, yang pertama, Tuhan itu baik sebab kebaikan adalah kodrat Tuhan. Kebaikan adalah hakikat Tuhan. Kebaikan itu melekat bahkan menyatu pada diri Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir, maka kebaikannya juga hadir. Kedua, Tuhan itu baik sebab Tuhan adalah sumber kebaikan. Jadi semua yang keluar dari Tuhan adalah kebaikan semata-mata. Penulis kitab Kejadian pasal 1 beberapa kali menyebut bahwa sesudah Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan menilai apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu menunjukkan bahwa semua pekerjaan Tuhan dan hasilnya selalu baik, sebab Tuhan adalah sumber kebaikan. Saudara, Alkitab seringkali menyebut bahwa kebaikan Tuhan itu secara bergantian dengan kemurahan Tuhan. Artinya, kebaikan Tuhan itu sama dengan kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu murah, tidak mahal. Mengapa? Supaya setiap orang dapat menikmatinya. Kalau kebaikan Tuhan itu mahal, maka tidak ada seorang pun yang bisa menikmatinya. Saudara, kebaikan Tuhan itu murah, bukan berarti kita dapat membelinya. Kebaikan Tuhan itu murah karena kita tidak dapat membelinya. Kita mendapatkannya secara cuma-cuma, tanpa perlu membayar sepeser pun. Sekali lagi, mengapa cuma-cuma? Karena kita tidak sanggup membelinya sama sekali. Saudara, kebaikan Tuhan itu memang murah, tetapi bukan berarti murahan. Murah bukan untuk disia-siakan. Murah justru agar direspon dengan baik dan dengan penuh ucapan syukur. Kebaikan Tuhan itu tidak terbatas oleh situasi, tempat, dan waktu. Kebaikan Tuhan itu menjangkau kita di mana saja. Kebaikan Tuhan menjangkau kita dalam segala keadaan, baik di situasi yang baik maupun di situasi yang buruk. Kebaikan Tuhan itu menembus waktu di masa kini, masa lalu, maupun di masa depan. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi menyebutkan agar kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan itu. Firman Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah yang baik telah berbuat baik bagi kita di masa lalu. Kita harus mengingat selalu akan hal itu. Karena itu, kalau kita berada dalam situasi buruk di masa kini, percayalah, Allah yang baik yang telah melimpahkan kebaikannya bagi kita di masa lalu, tentu juga melimpahkan kebaikannya bagi kita di masa kini dan di masa depan. Sebagai penutup, saya akan membacakan puisi yang ditulis oleh Connie Campbell Brecher yang berjudul
kebaikan Allah. Puisi ini merupakan ungkapan sebagian bentuk kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan menghamparkan sukacita di kala susah. Tuhan kuatkan di hari-hari yang sulit. Tuhan menyatakan penglihatan baru bagi masa depan. Tuhan teduhkan hati di tengah badai hidup. Tuhan beranugerah di saat kita membutuhkan. Tuhan limpahkan cinta kasih di tengah-tengah kebencian. Tuhan taruh kemurahan hati kala ketamakan merajalela. Tuhan curahkan keriangan di mana ada kemurungan. Tuhan anugerahkan iman di mana ada keraguan. Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan perlihatkan harapan di dalam kebuntuan. Tuhan menyembuhkan ketika sakit. Tuhan menghibur kala duka melanda. Tuhan memberi hikmat bagi yang meminta. Tuhan bagikan pengetahuan bagi mereka yang mencarinya. Tuhan membimbing mereka yang mau mengikuti. Tuhan memberi petunjuk bagi telinga yang mau mendengar. Tuhan menguatkan mereka yang berbeban berat. Tuhan melegakan di tengah kesesakan. Tuhan beri rasa aman di tempat menakutkan. Tuhan menyelamatkan yang terhilang dan yang terhukum. Tuhan mengampuni si pendosa. Tuhan menghidupi spiritualitas yang mati. Tuhan menguduskan kita yang tinggal di dalam Dia. Bagaimana mungkin kita dapat menjauhkan diri dari kekaguman kita akan kebaikan Tuhan? Amin. Joy has come.